terkait insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Jadi kemarin sudah digelar konferensi pers Tribuners dan terkuak beberapa fakta-fakta yang mengejutkan begitu. Salah satunya adalah terkait jenis bom dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Jadi tim Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya Tribuners telah mengungkap adanya 4 jenis bom rakitan yang diledakkan oleh terduga pelaku yang merupakan siswa di sekolah tersebut. Yang ini kita ketahui bahwa bom-bom ini diledakkan di lingkungan sekolah yakni di SMA Negeri 72 Jakarta, tepatnya yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan fakta-fakta terkait kasus ledakan itu diungkap dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada hari kemarin, Tribuners tepatnya Selasa 11 November 2025. Dan ada pun 4 jenis bom rakitan tersebut, Tribuners diantaranya adalah bom dengan aktivasi receiver, bom pipa, kemudian ada bom kaleng minuman, dan juga bom tanpa rangkaian elektronik. Dari hasil pemeriksaan di 3 tempat kejadian perkara atau TKP, Tribuners, tim pihak kepolisian begitu ya menemukan beberapa jenis bom dan Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Marianto menyebutkan di lokasi tim menemukan berbagai barang bukti seperti serpihan plastik, kemudian ada pula paku baja, kemudian ada seng, potongan tas, baterai, serta komponen rangkaian elektronik seperti switch rocker dan papan VCP. Dan di lokasi pertama, Tribuners ini merupakan lokasi pertama ledakan yaitu ada di masjid sekolah, ditemukan jenis bom dengan aktivasi receiver. Kombes Hedik menerangkan tim Gegana selain menemukan remote juga mendapati bom di Taman Baca SMA Negeri 72 Jakarta. Jenis bom di lokasi kedua ini, Tribuners, ternyata ini dibuat atau dilengkapi begitu ya dengan sumbu bakar. Ini bom yang kedua ini ditemukan dalam bentuk kaleng minuman soda, Tribuners. Dan kemudian di lokasi kedua ditemukan pula jenis bom dengan casing pipa berukuran 3 atau sekitar 3 atau 4 inci dalam kondisi yang sudah meledak. Dan namun, ledakan jenis bom pipa tersebut tidak sempurna, sehingga hanya tutupnya aja nih Tribuners yang diketahui sudah hancur begitu. Sementara itu, Tribuners di lokasi ketiga di bank sampah sekolah ini juga ditemukan 4 bom. Dan 2 diantaranya sudah meledak meski ini tuh meledaknya nggak sempurna begitu. Dan disebutkan Tribuners bahwa inisiator bom itu berupa sumbu bakar dengan bahan peledak yang sama yaitu kalium klorat. Dan 2 bom lainnya itu ternyata masih aktif namun telah berhasil dijinakan. Kombes ini juga menerangkan Tribuners bahwa 2 bom sumbu bakar di bank sampah dan 1 bom kaleng minuman di Taman Baca ini berhasil diamankan dalam kondisi yang masih aktif, Tribuners. Dan kemudian tim Gegan ini juga menyimpulkan bahwa ada 7 bom yang dirakit oleh ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum alias si pelaku ini ya, Tribuners. Dan 4 bom diantaranya itu juga dilaporkan sudah meledak. Sedangkan 3 bom lainnya masih aktif dan berhasil diamankan di markas Satbrimob Gegana Polda Metro Jaya. Dan selain itu, Tribuners Sirakat juga telah menghimpun informasi bahwa terkait kondisi siswa terduga pelaku dari insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta ini. Dan dalam konferensi pers itu, Tribuners Polisi juga menyampaikan fakta terkait korban ya atau kondisi maksud Iraka adalah kondisi dari si terduga pelaku insiden ledakan ini, Tribuners. Yang mana diketahui ternyata si terduga pelaku ini, Tribuners, juga mengalami luka, tepatnya di bagian kepalanya gitu. Dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menerangkan bahwa luka yang diderita oleh terduga pelaku ini, Tribuners, karena diduga ini siswa yang merupakan terduga pelaku ingin meledakkan dirinya sendiri begitu, Tribuners. Agak ngeri ya. Dan diungkap dalam konferensi pers ini, Tribuners, yang diketahui ini dilakukan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Selasa 11 November 2025 kemarin. Terduga pelaku rupanya sengaja begitu, Tribuners. Diduga ini sengaja meledakkan bom di bagian kepalanya begitu. Dan dari hasil penyelidikan ada 2
ledakan di lokasi. Pertama terjadi di masjid sekolah menggunakan alat pemicu yakni remote control. Dan sedangkan ledakan kedua ini terjadi di lokasi yang berbeda, Tribuners. Dan tempat pelaku ditemukan dalam kondisi mengalami luka berat di bagian kepalanya. Kemudian Iman menuturkan bahwa ledakan kedua ini diketahui menggunakan sumbu manual. Dan aksi tersebut Tribuners diduga dilakukan secara sengaja oleh siswa yang merupakan terduga pelaku insiden ledakan di SMA Negeri 72 ini. Dan saat ini Tribuners terduga pelaku juga masih menjalani perawatan intensif begitu ya akibat kondisi luka serius yang dialaminya, apalagi ini luka yang berada di bagian kepala begitu. Dan juga dilaporkan bahwa pelaku menjalani operasi terkait luka tersebut dan juga tengah menjalani masa pemulihan medis dan juga psikologis. Dan selain kondisi dari pelaku, Tribuners ternyata dalam konferensi pers ini juga terkuak apa sih motif dari si siswa ini ya, Tribuners terduga pelaku ini akhirnya dia nekat melakukan atau meledakkan beberapa bom di sekolahnya sendiri gitu. Jadi Tribuners, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin ini mengungkapkan motif dari terduga pelaku sehingga dia nekat beraksi bahkan meledakkan sejumlah peledak atau bom begitu ya di sekolahnya termasuk di Masjid SMA Negeri 72 Kelapa Gading Jakarta Utara pada Jumat 11 November 2025 lalu. Dan seperti yang kita ketahui ya Tribuners, insiden ini tuh dilaporkan terjadi saat kegiatan salat Jumat tengah berlangsung, apalagi saat itu dilaporkan bahwa ledakan terjadi saat khotib tengah menyampaikan khotbah begitu. Dan ternyata Tribuners terduga pelaku ini melakukan tindakan nekat itu ternyata karena rasa kesepian Tribuners. Jadi si siswa ini merasa kesepian dan tidak punya orang yang dianggap bisa diajak untuk curhat mengungkapkan isi hatinya begitu. Baik itu di lingkungan sekolah maupun di keluarganya sendiri. Sehingga rasa kesepian itu akhirnya memunculkan niat dalam dirinya begitu ya Tribuners untuk akhirnya melakukan aksi nekat berupa peledakan di sekolahnya itu. Dalam konferensi pers Tribuners di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Selasa 11 November kemarin, Kombes Iman juga mengatakan bahwa untuk pendampingan proses hukum terhadap terduga pelaku, pihaknya ini turut menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Hal ini dilakukan Tribuners karena terduga pelaku ini telah naik statusnya menjadi anak yang berhadapan dengan hukum atau yang biasa disebut dengan ABH. Dan pada kesempatan yang sama, Tribuners PPID dan Sus 88 anti teror Polri, yakni AKBP Maindra Eka Wardana mengatakan ternyata ada motif lain nih Tribuners. Mengapa terduga pelaku atau siswa yang juga kita sebut dengan ABH tadi ya, anak yang berhadapan dengan hukum begitu, akhirnya dia nekat meledakkan sejumlah bom di sekolahnya. Jadi meledakkan bom di masjid di sekolahnya itu AKBP Maindra ini menyatakan bahwa adanya rasa dendam yang dipupuk atau yang telah mengendap begitu ya di hati si siswa tersebut Tribuners sehingga dendam ini tuh terhadap pihak-pihak yang telah menyakitinya dan akhirnya si siswa terduga pelaku ini kemudian nekat melakukan peledakan di sejumlah titik di sekolah. Sehingga dilaporkan juga Tribuners bahwa perasaan dendam itu tadi ya, membuat ABH ini kemudian mencari cara untuk membuat seseorang meninggal dunia. Dan mirisnya cara-cara itu Tribuners ternyata didapati oleh ABH atau siswa terduga pelaku ini dengan cara dia mencari-cari di internet. Dan seperti yang kita tahu bahwa kemarin juga diungkapkan bahwa ABH ini mencari berbagai hal-hal yang ekstrim begitu ya melalui situs gelap di internet atau yang biasa kita sebut dengan dark web. Kemudian untuk bahan peledak eksplosif yang kami temukan dengan menggunakan alat trigaku yang kami punya itu terdeteksi potasium klorat yang digunakan oleh terduga, dan ini mungkin lebih lengkap nanti dari rekan-rekan puslapor untuk bahan kimia lain yang menyertai bahan tersebut. Kemudian ada serpihan plastik di
kalau kita rekonstruksi itu sama bentuknya dengan jerigen plastik sebesar 1 liter. Kemudian ada stepnel berupa paku itu ada paku baja dan paku seng yang ada payung yang seperti itu, yang berada berserak di dalam masjid. Dari beberapa barang bukti kita analisis bahwa power yang digunakan oleh terduga itu dalam menggunakan 4 buah baterai 4. Kemudian inisiatornya adalah elektrik mesh, kemudian eksplosifnya madu potasium klorat, kemudian switchingnya menggunakan receiver yang dikendalikan dengan remote. Nah, namun remote tidak kita temukan di dalam masjid. Kemudian casingnya itu jerigen plastik 1 liter dan kemudian stepnernya paku. Dapat disimpulkan untuk di TKP pertama di masjid bahwa berdasarkan material yang ditemukan, rangkaian tersebut adalah rangkaian bom aktif dengan menggunakan remote. Hal tersebut disesuaikan dengan ditemukannya 4 buah baterai transmitter dan bagian receiver yang menggunakan daya lampau. Jadi antara power dengan receiver itu ada kesesuaian dayanya lampau. Kemudian di TKP 1 tadi sudah kami sampaikan ditemukan 2 breaker atau 2 kapal ledak. Itu dimungkinkan terdapat 2 bom yang sudah meledak di dalam masjid. Kemudian dampak ledakan berupa overpressure dan shrapnel paku yang mengakibatkan banyak korban yang terluka. Kalau overpressure ini mengakibatkan banyak luka kendala dengan tindak telinga para korban yang ada dalam masjid. Itu untuk TKP yang ada di dalam masjid dari 2 bom yang diletakkan di sana. Kemudian untuk TKP yang kedua, posisi itu ada di dalam sampah dan di taman baca. Untuk di taman baca kami mendapatkan barang bukti berupa bom dengan casing kaleng minuman bermerek Coca-Cola, dilengkapi dengan sumbu bakar dan di sebelahnya terdapat remote. Jadi berdasarkan temuan tersebut, analisa kami bahwa terduga pelaku itu meledakkan posisi yang bersangkutan tidak di dalam masjid. Karena remote kami temukan di taman baca. Kondisi masih aktif untuk bom tersebut. Kemudian untuk di bank sampah kami menemukan ada 4 bom, 2 yang sudah diledakkan dan 2 yang masih aktif. Kami lakukan X-ray dan tidak terdapat rangkaian elektronik di dalam bom yang di bank sampah. Bom yang di dalam bank yang terdapat kami temukan di bank sampah tersebut menggunakan casing pipa ukuran 3/4 mm dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm. Itu untuk yang 2 sudah meledak. Itu namun tidak sempurna meledaknya. Jadi tutup casingnya meledak, namun casing pipanya tetap tutup. Dan 2 yang masih aktif sudah kita karena kami tahu tentang cara teman-teman dari Jibom untuk melakukan pembongkaran bom secara manual karena tidak ada rangkaian elektronik. Jika kami temukan di sana untuk powernya adalah sumber api, inisiatornya itu sumbu bakar firewall. Jadi kalau tidak dibakar ya boleh tidak meledak. Namun yang 2 itu dibakar oleh kemudian eksplosifnya sama menggunakan potasium klorat. Switchingnya itu inisiasi waktu, jadi tergantung panjang pendeknya sumbu. Kalau sumbunya panjang ya lebih lama waktunya, kalau sumbunya lebih pendek itu lebih cepat. Itu switchingnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.